5 sebab kehancuran agama Islam di Indonesia. Kelima sebab ini adalah sebab intern, sebab dari dalam. Karena apa? Kalau dari dalamnya sudah keropos, apalagi sebab dari luar. Sebab dari luar itu kan musuh. Kalau memang dari dalamnya kuat, musuh sehebat apapun akan keok, akan kalah. Oleh sebab itu, kita perhatikan 5 sebab kehancuran agama Islam di Indonesia. Sebab yang pertama, terlalu fanatik agama, tidak cinta ilmu. Coba kita renungkan, kita perhatikan. Masing-masing kampung, masing-masing desa yang mayoritas adalah penduduknya beragama Islam, itu rata-rata mereka fanatik tentang agama Islam. Sangat fanatik, sangat cinta. Tapi aneh, tidak cinta ilmu Islam. Artinya mereka ini rata-rata bodoh, hanya fanatik buta. Sehingga seperti kerbau. Kerbau itu bisa diarahkan kemana saja. Terlalu fanatik seperti banteng yang nyeruduk, tetapi mudah dipancing oleh keadaan dan situasi. Yang paling berbahaya adalah orang yang terlalu fanatik buta, tetapi bodoh tentang ilmu agama. Ini rata-rata. Kalau seandainya agama Islam disinggung sedikit, dijelek-jelekan sedikit, wah fanatik buta. Langsung membara, emosi, marah. Barang siapa yang tidak marah Islam dihina, maka dia bukan Islam, begitu. Karena dia terlalu fanatik, tetapi bodoh tentang ilmu agama. Ini akan terombang-ambing seperti buih di lautan. Oleh sebab itu kalau Islam ingin jaya, maka fanatiknya harus diimbangi dengan fanatik ilmu Islam. Kalau fanatik agamanya berdasarkan ilmu Islam akan indah. Dia akan bisa menggunakan politik Islam. Jadi politik Islam bukan menggunakan Islam sebagai ajang politik, bukan. Tetapi dia akan menggunakan politik Islam untuk mewarnai keindahan dunia. Ini yang pertama. Kemudian sebab kehancuran agama Islam di Indonesia yang kedua adalah silau dengan gelar daripada isi. Silau dengan gelar daripada isi, coba kita perhatikan. Kalau zaman dahulu, orang itu yang penting ilmunya, punya sanad kepada guru siapa? Sanad Ali, gurunya punya sanad ilmu pada gurunya hingga sampai Rasulullah. Entah dapat gelar atau tidak peduli. Yang penting isi ilmunya sangat mendalam. Dia seorang faqih, seorang alim faqih, seorang zahid, seorang muhaddis, mufassir, dan seterusnya. Tetapi kalau zaman sekarang tidak. Sekolahan kalau tidak ada perguruan tingginya, tidak ada gelar, embel-embel gelarnya, itu kurang merangsang. Padahal banyak gelar yang bertitel, gelarnya berderet-deret, tetapi ilmunya kosong. Coba ayo kita renungkan. Yang bisa menilai siapa? La ya'riful ulama'a illal ulama'u, wa la ya'rif waliya illal waliyu. Tidak bisa mengetahui pada seorang ulama kecuali oleh para ulama itu sendiri. Dan kita bisa menilai. Ini gelarnya berderet-deret, tetapi ilmunya Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Orang awam tertipu, karena orang awam tidak tahu, orang awam artinya hanya gelarnya saja. Oleh sebab itu jangan terlalu silau dengan gelar, maka kita harus belajar ilmu pengetahuan. Kalau ingin Islam ingin jaya di Indonesia. Kemudian sebab kehancuran agama Islam di Indonesia yang ketiga, yaitu terobsesi hasil daripada proses. Terobsesi hasil daripada proses. Karena terobsesi hasil daripada proses, biasanya orang yang semacam ini tidak tahan pada ujian. Nggak tahan, nggak kuat. Karena yang penting hasil, proses Allah begitu, proses. Nggak mau proses, inginnya instan, hasil begitu. Padahal Allah tidak menuntut hasil, Allah itu melihat hambanya proses. Kita contohnya sholat misalnya. Kita itu mulai dari wudhu, mencari air untuk wudhu itu sudah dapat pahala, proses. Mencari air, wudhu, kemudian bersuci, dan sholat, itu proses. Masalah hasil itu Allah.
Sama dengan kita menuntut ilmu, prosesnya, perjuangannya, mulai dari kampung, naik ontel, mendatangi guru, proses. Lah mencari ilmu itu mendatangi guru. Lah sekarang ini kan orang terobsesi hasil. Yang penting bisa lewat YouTube, lewat mana-mana. Yang penting hasilnya, proses itu no way. Padahal Allah menghitung proses. Hasil itu adalah mutlak milik Allah. Tetapi yang Allah nilai adalah proses. Kemudian sebab kehancuran yang keempat, sebab kehancuran agama Islam di Indonesia yaitu umat Islam di Indonesia rata-rata suka geger. Suka geger politik dan syahwat. Mohon maaf. Cobalah kita lihat aja lah, dimanapun kalau ada tentang gegeran, itu rame-rame membahas semua. Jadi persis umat Islam di Indonesia itu persis kayak apa ya, kayak buih itu, buih terombang-ambing. Geger ke utara ikut ke utara, gerutu. Geger ke selatan, selatan. Geger ke timur, timur. Geger ke barat, barat. Jadi suka geger. Suka politik, apalagi kalau membahas tentang pencalonan presiden atau pencalonan kepala daerah misalnya. Wah, gegernya luar biasa, suka gegeran. Dan syahwat, mohon maaf. Coba kita lihat aja di channel-channel YouTube. Pengajian yang sifatnya serius, membahas fikih serius misalnya. Apalagi membahas nahwu shorob serius, wah jarang sekali yang minat. Umat Islam itu sampai sekarang orangnya udah tua-tua, standarnya masih membahas tentang tajwid. Coba rata-rata itu sudah mending, itu udah mending. Jadi tajwid itu sudah mending, makanya standar umat Islam di Indonesia itu sangat rendah sekali, di bawah rata-rata. Kalau ada konten-konten yang tentang syahwat itu ramenya luar biasa. Yang gegeran tentang menyalahkan orang, ada orang yang salah tersandung masalah, geger. Politik rame, dibahas kemana-mana. Ya, konten-konten tentang syahwat rame, tapi konten-konten tentang belajar saja, ilmu-ilmu Islam, wah, sepi. Tapi, yaitu tadi sok agamis, kan aneh. Membaca Al-Quran saja masih belepat-belepot, apalagi menerjemahkan, apalagi membaca kitab, apalagi menguasai hukum-hukum. Kan aneh. Itulah umat Islam di Indonesia. Aneh. Kemudian, sebab kehancuran agama Islam yang kelima, yaitu umat Islam di Indonesia terlalu banyak yang iri dengki, hasad, hasud, iri dengki itu banyak sekali. Temannya sukses itu diam-diam dia iri. Iri, mengharapkan temannya hancur begitu. Coba kita renungkan. Karena aneh umat Islam Indonesia itu. Karena apa? Ya karena memang standar kualitas ilmunya yang sangat rendah. Sehingga orang yang kualitas standar ilmunya sangat rendah itu orangnya selalu termakan iri dengki. Karena orang iri itu tanda tak mampu. Coba aja kita lihat di channel YouTube aja lah. Channel YouTube. Itu kalau saya lihat itu ya pengajian. Walaupun bagus kayak apapun. Yang jempol terbalik itu banyak. Tapi kalau saya lihat konten-konten di Timur Tengah, itu yang jempol terbalik jarang sekali, jarang. Tapi kalau konten-konten video di Indonesia, ya padahal isinya ngaji, pengajian. Pengajian tetapi jempol terbalik itu banyak. Ini menandakan bahwa orang Indonesia itu banyak penyakit hatinya. Hatinya banyak tergerogoti, makanya tidak heran kalau Indonesia dijajah oleh Belanda 450 tahun coba, hampir setengah abad. Ya coba 350 atau 450 tahun? 350 tahun. Karena memang ya itulah, kita harus membenahi bangsa kita sendiri hingga menjadi bangsa yang maju.